Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu. Amin. Seperti yang ada di judul, hari ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai pengertian prinsip pembelajaran, dan yang kedua mengenai apa saja yang terkait dalam prinsip pembelajaran. Baiklah teman-teman, kita mulai dari yang pertama mengenai pengertian prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran sendiri terdiri dari dua kata ya teman-teman, yaitu prinsip dan pembelajaran. Prinsip yang berarti landasan berpikir dalam bertindak, dan pembelajaran berarti segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Maka dari itu, pengertian prinsip pembelajaran yaitu landasan berpikir yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang bertujuan agar proses pembelajaran tersebut berjalan dinamis dan teratur. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita kedua mengenai apa saja yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dan motivasi, yang kedua mengenai keaktifan, yang ketiga mengenai keterlibatan langsung pengalaman, yang keempat mengenai pengulangan, kelima mengenai tantangan, yang keenam mengenai balikan dan penguatan, yang ketujuh mengenai perbedaan individu. Mari kita ulas satu demi satu ya teman-teman. Baik, kita mulai dari yang pertama mengenai perhatian dan motivasi. Perhatian dapat dilihat dari bagaimana siswa mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Perhatian akan timbul pada siswa jika materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa sesuai dengan kebutuhannya ya teman-teman? Karena ada beberapa kasus mengenai guru yang salah dalam memberikan materi, atau guru malah menyampaikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi yang seharusnya diterima oleh siswa. Maka siswa bisa jadi tidak perhatian pada guru dan malah ngobrol sendiri atau mungkin main gawai sendiri. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut pada motivasi. Motivasi adalah keinginan untuk mendengarkan dan memperoleh ilmu yang guru berikan. Motivasi itu juga penting dalam pembelajaran. Motivasi adalah tenaga penggerak yang mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, keinginan diri sendiri, dan eksternal yaitu motivasi yang tergerak dari orang lain. Contohnya guru, teman, dan orang-orang lain di sekitarnya. Seperti contoh, dia termotivasi dengan adanya idola seperti artis, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada juga motif. Motif ada intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu apa yang dia inginkan itu yang dia lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau ekstrinsik itu apa yang dia kerjakan tidak sama dengan apa yang dia inginkan. Contohnya jika siswa belajar itu bukan menginginkan materi, tetapi dia ingin naik kelas, jadinya dia belajar dengan giat. Yang kedua yang akan kita bahas hari ini yaitu keaktifan. Keaktifan di sini bagaimana siswa selalu ingin bertanya, selalu ingin menanggapi apa yang guru sampaikan, selalu ingin mencari tahu dengan hal-hal baru yang ia dapat dalam materi-materi yang guru berikan. Keaktifan terjadi bila anak mengalaminya sendiri, atau anak mencarinya sendiri, atau anak menginginkannya sendiri. Keaktifan dimulai dari jiwa yang memiliki keinginan yang didorong oleh kebutuhan. Jadi dalam pembelajaran, yang mengelola dan mencerna adalah peserta didik.
Guru hanya memfasilitasi, menjawab, mengarahkan agar siswa tetap dalam koridor dan agar siswa tetap dalam pemantauan guru. Perkembangan siswa juga ditentukan oleh guru. Keaktifan siswa juga ditentukan oleh guru. Jika guru hanya terus menyampaikan materi tanpa mencari tahu apakah anak-anak sudah menerima materi dengan baik, apakah anak-anak sudah paham dengan materinya, siswa pun juga enggan untuk bertanya. Maka dari itu, dalam pembelajaran harus ada keaktifan dari gurunya dan ada keaktifan dari siswanya. Seperti itu. Baik, kita akan membahas poin yang ketiga mengenai keterlibatan langsung pengalaman. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar antara guru dan siswa yang harus terlibat langsung secara fisik maupun non-fisik. Keterlibatan fisik yaitu adanya guru dan siswa dalam satu ruangan, di mana guru menyampaikan materi dan siswa mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jika guru tidak hadir, pasti siswa akan sulit dalam memahami materi. Jika siswa tidak hadir, siswa juga akan sulit memahami materi. Guru juga akan sulit mengetahui apakah siswa tersebut paham apa yang disampaikan pada pembelajaran di hari itu. Terlibat langsung dalam kegiatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya itu sangat penting dalam pembelajaran. Selanjutnya, keterlibatan non-fisik. Keterlibatan non-fisik yang terjadi yaitu keterlibatan pemikiran siswa. Bagaimana siswa menangkap apa yang guru sampaikan. Siswa nantinya akan terdorong, tergerak untuk bertanya. Dari pemikiran tersebut, dari keterlibatan non-fisik tersebut, guru juga akan mengetahui dan menyampaikan apa yang guru pikirkan, apa yang bisa guru sampaikan kepada siswa yang kurang paham tersebut. Kita mulai masuk ke pembahasan keempat ya teman-teman, mengenai pengulangan. Pengulangan pembelajaran masuk dalam teori psikologi daya yang menyatakan bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya pengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya tersebut akan berkembang. Pengulangan juga terdapat pada teori koneksionisme, yaitu belajar adalah pembentukan antara stimulus dan respon, dan pengulangan pada pengalaman membuat timbulnya respon itu benar. Selanjutnya, pengulangan juga terdapat pada teori psikologi kognitif conditioning respon yang menyatakan bahwa perilaku individu dapat dikondisikan dan belajar merupakan upaya mengkondisikan diri, mengulang-ulang suatu perbuatan, dan akan menjadi suatu kebiasaan. Pembiasaan tidak hanya dari stimulus, namun juga dari stimulus penyerta. Dengan demikian, pengulangan bisa menjadikan siswa menjadi kebiasaan, yaitu kebiasaan yang baik dengan bertanya, menjawab pertanyaan dari guru. Dengan demikian, siswa lebih paham dengan materi pembelajaran. Dengan begitu, siswa bisa menyampaikan segala sesuatu dengan langsung, dengan cepat. Jadi responnya itu cepat. Apa yang guru sampaikan di kemudian hari, dia akan ingat bahwa dulu saya pernah diberikan materi tersebut dan ini hanya pengulangan. Jadi dia bisa menjawab di luar kepala, seperti itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tantangan, termasuk saya menyukai akan adanya tantangan-tantangan, termasuk juga peserta didik. Mereka selalu ingin mencari tantangan-tantangan yang memicu gairah mereka, memicu keinginan mereka untuk menyelesaikan tantangan tersebut.
Selaras dengan hal tersebut, terdapat prinsip pembelajaran kontekstual yaitu teaching learning yang merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian data dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian menemukan sendiri jalan keluarnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita di poin ke-6, yaitu mengenai balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan merupakan satu kesatuan. Pada dasarnya mendapat hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh pada hasil usaha belajar selanjutnya. Mengapa demikian? Jika siswa memperoleh nilai yang baik atau balikan yang baik, dia akan tambah semangat dengan belajarnya selanjutnya agar nilainya tetap baik. Hal tersebut merupakan penguatan positif. Sebaliknya, jika anak mendapatkan balikan atau nilai yang kurang baik, dia akan takut jika tidak naik kelas. Lalu dia akan lebih giat belajarnya atau dia akan lebih merosot belajarnya. Hal ini termasuk dalam penguatan negatif seperti itu. Pembahasan yang terakhir ya teman-teman, kita akan membahas mengenai perbedaan individu. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Manusia juga disebut dengan makhluk yang unik. Unik di sini diartikan bahwa setiap siswa memiliki caranya tersendiri untuk menangkap materi yang diberikan oleh guru. Bisa jadi siswa tersebut hanya mendengarkan lalu bisa menerima materi. Ada juga yang siswa harus memperhatikan mimik muka guru. Ada juga siswa yang hanya bisa menangkap beberapa materi karena dia daya tangkapnya hanya sebatas itu. Dengan keunikan tersebut, guru harus bisa mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan tahap terakhir yaitu pemikiran atau evaluasi. Maksud saya penilaian atau evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa pembedaan yang berarti, walaupun dilatar belakangi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan, proses pembelajaran harus tetap berjalan. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita bisa mensiasatinya, kita bisa mencari solusinya, bagaimana siswa dapat menerima pembelajaran dan guru bisa menyampaikan dengan cara yang baik dan benar. Sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan prinsip-prinsip pembelajaran di mana kita harus memperhatikan segala sesuatunya agar pembelajaran lancar, bertujuan, dan teratur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.